Pembuahan adalah suatu kisah yang menakjubkan dari perjalanan sperma menghadapi berbagai kemungkinan untuk bersatu dengan telur dan membentuk kehidupan manusia baru. Ini merupakan kisah tentang kita semua yang disebut dengan fertilization. Selama melakukan hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan di antaranya akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan yang asam. Namun, banyak juga yang selamat karena unsur pelindung yang ada dalam cairan itu. Unsur pelindung yang ada di dalam cairan di sekitar mereka. Selanjutnya, sperma akan melewati serviks dan rahim akan terbuka. Biasanya, ia tetap tertutup rapat. Namun, di sini leher rahim terbuka selama beberapa hari. Pada saat wanita berovulasi, sperma berenang melalui lendir serviks yang menipis menjadi konsistensi yang lebih encer untuk mempermudahkan perjalanan begitu berada di dalam serviks. Sperma terus berenang menuju rahim. Meski jutaan sperma akan mati saat berusaha melewatinya, beberapa sperma tertinggal karena terperangkap di lipatan serviks. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan sebagai cadangan kelompok pertama. Di dalam rahim, kontraksi otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju telur. Akan tetapi, sel-sel sistem imun yang ada pada wanita salah mengira sperma sebagai benda asing, lalu menghancurkan ribuan lainnya. Selanjutnya, separuh sperma menuju tuba falopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju sel telur yang tidak dibuahi. Sekarang tinggal beberapa ribu saja yang tersisa di dalam tuba falopi. Silia kecil mendorong terus menuju rahim. Untuk melanjutkan, sperma harus melawan gerakan ini untuk mencapai sel telur. Beberapa sperma terperangkap pada silia dan mati. Selama proses perjalanan ini, bahan kimia di saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Akibat perubahannya, sperma menjadi hiperaktif, berenang lebih keras dan lebih cepat kepada tujuan. Akhirnya sperma mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma yang tersisa. Sel telur dilindungi oleh lapisan sel yang disebut dengan korona radiat. Sperma harus didorong melewati lapisan ini agar mencapai lapisan luar telur, zona pellucida. Saat sperma mencapai zona pellucida, mereka menempel pada reseptor sperma yang memicu akrosom untuk melepaskan enzim-enzim, memungkinkan sperma untuk masuk ke lapisan di dalam zona pellucida yang terdapat ruang sempit yang berisi cairan di luar selaput sel telur sperma. Yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur. Setelah perjalanan yang berbahaya dan melawan kemungkinan yang luar biasa, satu sperma menempel pada selaput sel telur. Dalam beberapa menit, selaput luar sel telur menarik sperma masuk ke dalam. Kejadian ini menyebabkan perubahan pada selaput telur yang mencegah sperma lain menempel padanya. Selanjutnya, telur melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lain menjauhi sel telur dan menciptakan membran pelindung yang tak dapat ditembus saat reaksi menyebar keluar. Zona pellucida mengeras membuat sperma tidak cukup beruntung untuk ditangkap di luar sel telur. Sperma tidak bisa lagi menempel pada zona pellucida. Sementara di dalam telur, materi genetik laki-laki telah membuat sebuah membran baru yang terbentuk di sekitar materi genetik yang menciptakan proneklus laki-laki. Di dalam materi genetik bereformasi menjadi 23 kromosom materi genetik. Materi genetik betina terbentuk dari perpaduan sperma dengan sel telur yang membelah, yang menghasilkan proneklus betina juga mengandung 23 kromosom sebagai bentuk proneklus jantan dan betina. Yang terbentuk seperti benang jaring laba-laba yang disebut dengan mikrotuberkus yang menariknya ke arah satu sama lain.
Dua pasang kromosom bergabung bersama menyelesaikan proses pembuahan. Pada saat ini, kode genetik untuk muncul langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Sel tunggal baru zigot ini adalah awal dari kehidupan manusia baru. Dan sekarang silia dan tuba falopik dengan lembut mendorong zigot menuju rahim, di mana dia akan ditanamkan pada lapisan rahim yang lebih kaya tumbuh dan berkembang selama 9 bulan hingga siap untuk dilahirkan.